Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Usaha Guru. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam hebat berasa. Dimanapun saudara berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Pada pagi hari ini teman-teman, Tuhan telah mengingatkan saya untuk memberikan perintah-perintahnya kepada kita semuanya bagi orang yang percaya kepadanya. Virus corona merupakan hal yang wajar dan dialami oleh semua orang. Namun gak bisa dipungkiri bahwa virus corona bisa mempengaruhi aktivitas kita seperti pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Virus corona bisa mempengaruhi iman kita saat penyakit ataupun virus corona mulai menyebar, akan gak ada harapan. Iman kita diuji dan bahkan banyak orang memilih pasrah dengan penyakit tersebut. Tapi satu hal yang harus kita yakini, bahwa apapun yang diizinkan terjadi, semua berada di bawah kendalinya, dan satu-satunya kesembuhan hanya kita dapat dari Tuhan. Nah, bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya, 5 ayat Alkitab yang menguatkan kita. 1. Yeremia pasal 30 ayat 17. Begini firman-Nya saudara-saudara Kristus. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang menanyakannya. Mungkin saudara bisa datang ke dokter, meminta resep dan menerima obat dari sana. Tapi sebenarnya jalan keluarnya yang sesungguhnya datang dari kuasa Tuhan. Sementara obat dan dokter hanyalah sebagai perantaran untuk memulihkan tubuh kita. Dan sejatinya kesembuhan hanyalah dari Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Pastikan sebelum kamu datang ke dokter dan menerima obat di sana, kamu sudah lebih dulu berdoa dan meminta penyertaan dan pertolongan kepada Tuhan. Ayat yang kedua saudara, terambil dari Markus pasal 5 ayat 34. Begini firman-Nya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa dosa merupakan salah satu penyebab daripada penyakit. Oleh sebab itu, minta ampun kepada Tuhan adalah jalan terbaik untuk menemukan sebuah jawaban. Yang pasti Tuhan akan mengampuni dan menyembuhkan kita dari ataupun menjauhkan kita dari virus corona, dengan catatan kamu harus bertobat dan percaya kepadanya. Ayat yang ketiga terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Begini firman-Nya saudara-saudara Kristus. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jika Tuhan tidak izinkan gunung masalah itu hilang, sudah pasti Dia akan menemani kita dalam mendaki gunung tersebut dan melewatinya. Yang tak ada masalah lebih besar dari kekuatan kita. Begitupun dengan penyakit. Segala sesuatu yang diizinkan Tuhan pasti memiliki sebuah alasan dan maksud yang baik. Jadi kita perlu meminta kekuatan kepadanya. Selebihnya biarlah Tuhan yang berkehendak. Amin saudara. Ayat yang selanjutnya teman-teman terambil dari Yesaya pasal 53 ayat 4a. Begini firman-Nya saudara-saudara Kristus. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya,
dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Salib Tuhan menjadi bukti nyata bahwa Dia sesungguhnya mengasihimu. Bahkan hari ini hingga selama-lamanya Dia akan terus mengasihimu dan membantumu dalam menghadapi setiap badai masalah. Tuhan Yesus telah menanggung segala penyakit masalah, kesengsaraan hidup kita di kayu salib. Sekarang pertanyaannya, apakah kita percaya akan hal itu? Ayat yang selanjutnya teman-teman terambil dari Matius pasal 9 ayat 35. Begini firman-Nya, saudara-saudaraku. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta menyiapkan segala penyakit dan kelemahan. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia, Dia berulang kali menunjukkan bukti kuasa-Nya dengan penyembuhan penyakit dan melakukan hal-hal di luar logika manusia. Dan percayalah bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Jadi, jika Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakit di masa lalu dan percaya dan yakin bahwa virus corona juga, Tuhan Yesus akan menjauhkan kita dari penyakit tersebut. Yang percaya katakan amin. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semoga kita akan dijauhkan Tuhan Yesus dari penyakit tersebut. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Amin.